Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya Muhammad Baifadayan. Baik, sudah hampir 23 tahun lamanya kejadian bersejarah terjadi di Indonesia. Yap, reformasi atau lengsernya Presiden Soeharto. Mari kita ingat-ingat kembali bagaimana apa yang terjadi 23 tahun yang lalu. Berikut saya akan memaparkan kronologi dari kejadian reformasi. Kejadian ini bermula pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1998. Ketika Presiden Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai wakilnya. Lalu pada tanggal 14 Maret, Presiden Soeharto membentuk kabinet yang bernama Pembangunan 7. Namun tetap tidak bisa menyelesaikan masalah dan demo-demo besar menuntut reformasi yang makin sering terjadi. 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Mei 98, peristiwa kejayaan terjadi. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta yang menewaskan 1 orang mahasiswa yang bernama Moses Gatotkaca. Keesokan harinya, Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Dan ini merupakan lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden. 3 hari berselang, tepatnya tanggal 12 Mei 1998, tragedi Trisakti terjadi, di mana puluhan mahasiswa terluka dan 4 diantaranya meninggal. Keesokan harinya, mulai terjadi kerusuhan, penjarahan, sweeping rasis, serta pemerkosaan. Kejadian ini terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kekacauan mulai terjadi di seluruh Nusantara. Tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi terus bertambah besar. Hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD daerah. Pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto kembali ke tanah air dengan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Lalu, 3 hari berselang, tepatnya tanggal 18 Mei 1998, gelombang pertama mahasiswa FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di gedung MPR DPR. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 19 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan 9 tokoh Islam yang memintanya mundur, tapi permintaan itu tak digubris. Mahasiswa masih menduduki DPR atau MPR, menuntut Soeharto untuk mundur, dan tokoh nasional seperti Amin Rais menjadi penggeraknya. Dan pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan kemudian melantik B.J. Habibie sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Nah, itu adalah kejadian bersejarah di Indonesia yang perlu kita pelajari dan kita ingat agar di masa depan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Saya Muhammad Baifadayan dari kelas 12 IPA 4, mohon pamit dan undur diri. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.